semakin memuliakan Bapa, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin kami dibawa ke tempat yang lebih dalam, semakin kami ditenggelamkan karena Bapa yang layak dipermuliakan. Kami semakin kecil, Tuhan semakin besar. Kami semakin direndahkan, Tuhan semakin ditinggikan. Hanya Engkau Bapakku yang layak dipermuliakan. Hanya Engkau Tuhanku yang hidup, yang perkasa, yang sungguh-sungguh luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami kagum akan setiap karya-karyamu. Kami sungguh heran akan karyamu, tapi bukannya sampai di sini. Tuhan mau supaya kami sungguh-sungguh membuat Allah heran. Seperti perwira Kafarnaum. Sampai Tuhan menyatakannya. Allah heran kepada perwira ini. Tidak ada bangsa Israel seperti ini imannya. Mari engkau harus bisa membuat Allah heran. Bukan hanya engkau heran akan Tuhan. Itulah satu firman yang hidup. Buat setiap pribadi malam ini. Yang sungguh-sungguh dimampukan oleh kekuatan firman dan Roh Kudus. Yang menjadikan setiap pribadi kita punya pribadi yang sungguh terbentuk. Punya karakter yang terbentuk. Punya kedewasaan rohani yang kuat. Bukan lagi hanya minum susu bayi-bayi rohani. Tetapi persiapkan kami Tuhan dengan mentalitas seorang pemenang. Sehingga kami menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang kokoh. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai menantu. Siapapun di antara kami sebagai pelayan Tuhan juga. Kami sangat yakin semua karena kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Tuhan yang terus menyatakan buat kami sumbernya adalah Engkau. Mari Bapa, di dalam nama Yesus Engkau akan menjamah setiap kami. Setelah kami belajar tentang menemukan tujuan hidup, sekarang kami mau belajar sungguh-sungguh apa yang harus kami lakukan untuk sungguh-sungguh melihat, menangani perbedaan-perbedaan dan menyelesaikan konflik dalam kehidupan setiap rumah tangga kami. Engkau membentuk setiap rumah tangga dengan cara masing-masing. Maka itu Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi kami, yang menyingkapkan, yang membukakan rahasia firman dan memberikan pencerahan dan penyegaran, bahkan pewahyuan ilahi, sehingga sungguh-sungguh kami dimampukan menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita, karena Roh Kudus tinggal di dalam kami, dan Roh Kudus akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kami doakan atau pikirkan. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Engkau yang dimampukan oleh Roh Kudus, Engkau yang diurapi oleh Roh Kudus, dan Engkau yang dikatakan lebih dari pemenang. Katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Tuhanku luar biasa, Tuhanku hebat, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. haleluya, 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 haleluya. haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkati. Saudara diberkati Tuhan. Praise and worship dan pelayanannya sungguh luar biasa memberkati setiap kita. Shalom saudara. Shalom juga yang live streaming dimanapun sudah berada, di kota manapun. Saya percaya kita siap diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya akan memberikan satu ilustrasi. Karena di dalam setiap rumah tangga itu mempunyai satu kehidupan, sama sih namanya rumah tangga. Tapi firman Tuhan menyatakan kepada Salomo, bagaimana hikmat Tuhan yang luar biasa. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ternyata lidah yang lembut itu pohon kehidupan. Tetapi lidah yang dikatakan curang itu melukai hati. Ternyata kalau lidah ini kenapa curang? Karena semua dimulai dari hati.
Saudara, saya akan berikan contoh ilustrasi. Ada pohon pertama, ada pohon kedua, ada pohon ketiga. Di satu hutan, waktu itu ada pembicaraan. Pohon satu berkata kepada pohon yang lain dan berkata kepada pohon yang lain. Biasanya rumah tangga kalau punya masalah, yang satu berkata kepada yang lain dan kepada yang lain. Yang namanya pohon kehidupan. Ternyata hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, pohon pertama ini berkata, dia ngomong, saling ngomong saudaraku. Kelak aku sih ingin menjadi peti harta karun. Aku akan diisi emas, bahkan aku akan diisi perak, dan bahkan berbagai batu permata. Dan semua orang akan mengagumi keindahannya. Karena aku pohon yang luar biasa. Itu pohon yang pertama. Pohon yang kedua berkata, satu hari kelak aku akan menjadi sebuah kapal. Kapal yang besar, bukan kapal yang kecil. Aku akan mengangkut para raja-raja. Untuk apa? Berlayar ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat, kapal yang hebat. Bahkan setiap orang merasa aman berada di kapalku. Yang ketiga, pohon yang ketiga berkata, dia menyampaikan impiannya, dia menyampaikan cita-citanya. Kalau aku sih ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan, di puncak bukit. Orang-orang akan memandangku dan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga. Dan Tuhan, aku akan menjadi pokok terbesar sepanjang masa. Dan orang akan mengingatku selalu. Itu pohon yang ketiga. Saudara, setelah beberapa tahun dia berdoa agar impian, cita-cita terkabul. Sekelompok penebang pohon pada waktu itu datang dan tidak menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama ternyata dibawa oleh si tukang kayu. Dia sangat senang sebab dia tahu bahwa ia akan dibuat menjadi peti harta karun. Wow, luar biasa. Tapi doanya tidak menjadi kenyataan. Saudara, karena apa? Si tukang kayu hanya membuat kayu itu menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang dan di setiap harinya diisi dengan jerami. Lalu pohon yang kedua dibawa di galangan kapal. Dia berpikir bahwa doanya menjadi kenyataan. Tetapi ia dipotong-potong dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan yang sangat kecil. Impiannya menjadi kapal besar untuk mengangkut para raja-raja ternyata telah berakhir. Pohon yang ketiga juga dipotong untuk menjadi potongan-potongan kayu besar dan dibiarkan teronggok di tempat yang gelap. Saudara yang kekasih, ternyata di dalam satu keluarga selalu mempunyai impian, punya cita-cita. Dulunya seorang diri, ternyata Tuhan berikan pendamping dari 1, 2 suami dan istri. Dari 2 jadi 3 karena punya anak. Jadi 3 ketemunya juga orang tua, ketemunya mertua. 5 masalah terjadi. Impian kita pengen punya rumah tangga bahagia. Tapi Tuhan ingatkan, hari-hari yang kita lewati ini begitu banyak problem masalah dalam keluarga. Saudara, oleh anugerah Tuhan, hampir setiap hari saya melihat dan saya menangani dan saya melihat sendiri bagaimana mereka satu keluarga demi satu keluarga. Bukan berarti saya tidak mengalami persoalan pergumulan dalam keluarga, tapi inilah bedanya. Mari kita bersatu padu. Kita harus teguh supaya kita tidak dicerai-beraikan oleh si iblis. Maka saya berbicara pohon kehidupan. Manusia adalah pohon kehidupan.
Ternyata satu hari apa yang menjadi impian pohon pertama. Kemudian satu hari dari pohon pertama tadi ada sepasang kekasih. Suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di kotak tempat makanan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang dan menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama sadar. Kenapa sadar? Bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang masa, sepanjang zaman, sepanjang jalan, sepanjang hidup. Bahkan sampai sepanjang kekekalan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau lahir di kandang yang hina. Di hati yang kotor. Kadang-kadang keluarga kita kotor. Keluarga kita penuh kedegilan. Keluarga kita penuh kepalsuan. Impian kita pengen dipakai luar biasa. Impian keluarga yang dahsyat. Keluarga yang membangun keluarga yang bahtera. Rumah tangga yang bahagia. Ternyata adakah Yesus lahir di hatimu sebelum keluargamu dipakai oleh Tuhan? Terpotong-potong. Karaktermu harus dibentuk. Mindsetmu harus dirubahkan. Tapi yang kedua, pohon kedua berpikir, bertahun-tahun kemudian sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon kedua. Dan di tengah danau badai besar datang. Dan pohon kedua berpikir bahwa ia tidak cukup kuat untuk apa? Melindungi orang-orang di dalamnya. Tetapi salah seorang laki-laki itu berdiri dan berkata kepada badai, diam, tenanglah. Dan badai itu pun berhenti. Ketika itu taulah bahwa ia telah mengangkut raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan. Itulah kapal hidupmu. Itulah perahu kehidupanmu. Yang ada di tengah gelombang badai kehidupan. Maka layak kalau kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang harus dibentuk karakter kita, rumah tangga kita. Tapi pada waktu kau dibawa dalam perahu bahtera. Ternyata tidak mudah. Bukan berarti tidak ada gelombang badai. Rumah tangga selalu mempunyai problem dan masalah. Tapi Yesus hadir, maka jadilah diam, tenanglah badai. Yang ketiga, akhirnya seorang datang mengambil pohon yang ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan. Sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya. Laki-laki itu kemudian dipakukan di atas kayu salib. Dan dia mati di puncak bukit. Akhirnya pohon ketiga sadar bahwa ia demikian dekat dengan Tuhan. Karena Yesuslah yang diserahkan padanya. Ternyata orang yang menerima pohon yang dibentuk pertama. Hati kita ternyata Yesus lahir di kandang yang hina. Rumah tangga kita penuh dengan kekotoran. Tetapi kita baru sadar itu Yesus. Setelah perjalanan waktu, rumah tangga kita punya bahtera kehidupan rumah tangga, bahagia atau tidak. Tapi tentunya kalau bersama Yesus, itu yang menjadikan hidup kita bahagia. Membuat tenang teduh badai. Tapi yang ketiga, adakah keluarga-keluarga siap untuk mengalami kematian manusia daging, kebangkitan manusia roh, supaya manusia ilahi di dalam setiap keluarga itulah yang mendewasakan pribadi setiap pribadi, baik suami, baik istri, baik anak, didewasakan. Maka ketika keadaan tidak seperti yang engkau inginkan keluarga-keluarga, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana untuk saudara saya. Jika engkau percaya kepadanya, saudara saya akan menerima berkat yang besar. Itulah yang dinyatakan ketika pohon sungguh-sungguh mendapatkan apa yang inginkan, tapi tidak dengan cara yang seperti mereka bayangkan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi kita di depan nanti. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan menentukan
arah langkahnya. Rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang menentukan arah langkah hidup kita. Inilah saudaraku, apa yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kerinduan hati kita selalu merindukan keluarga yang bahagia. Tetapi kita belajar, adakah di antara kita hari ini satu seri khotbah yang baru, Hope for Your Family, number 1. Kita belajar harapan untuk keluarga saudara, keluarga Anda, yaitu menangani perbedaan dan menyelesaikan konflik. Katakan bersama dengan saya, menangani perbedaan. 2, 3. Dan menyelesaikan konflik. Sekali lagi, 2, 3. Menangani perbedaan dan apa? Menyelesaikan konflik. Saudara, satu harapan bagi keluarga saudara. Serumit apapun hubungan yang saudara alami dalam keluarga sekarang ini, terimalah pesan Tuhan bahwa ada harapan untuk keluarga saudara dipulihkan. Sekalipun saudara dengan pasangan saudara merasa sukar menemukan titik temu. Apalagi kalau sudah tua. Tua dalam arti kata pernikahan yang sudah panjang. Mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, bahkan 30 tahun lebih. Mau masuk 40 tahun, bahkan 50 tahun. Seringkali terjadi begitu banyak kesalahpahaman. Pertengkaran, pertikaian. Bahkan saling menyakiti. Inilah lidah yang lembut. Tergantung. Kalau Tuhan bilang kamu ini pohon kehidupan. Maka kalau lidahmu curang, itu seringkali melukai hati. Menyakiti hati. Perkataan karena dimulai semua dari hati. Maka setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga harus dicabut sampai seakar-akarnya. Supaya akar permasalahannya ini terselesaikan. Bukan hanya melihat buahnya. Wah, anakku kok begini ya. Yang satu begini ya. Yang satu begini. Yang satu begini. Aku dimulai dengan bahagia sebagai sepasang kekasih. Tetapi ternyata begitu banyak kesalahpahaman. Tapi justru hari ini, malam ini, di dalam nama Yesus, saya sampaikan pesan Tuhan. Ada harapan bagi keluarga setiap kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Masih ada harapan. Demikian juga bagi kita yang kadang-kadang punya masalah dengan orang tua kita. Yang punya masalah dengan anak kita. Bahkan juga dengan kakak kita atau adik kita. Sepupu kita, mungkin mertua kita, menantu kita. Terimalah pesan Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Pasti ada harapan dan jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan saudara, saya sangat percaya melalui firman Tuhan ini, saudara akan mengalami satu pemulihan yang dunia luka batinnya. Mengalami satu kehidupan perlu inner healing. Perlu kesembuhan luka batin. Begitu banyak keluarga-keluarga yang luka batin. Sepertinya gak ada jalan keluar. Tapi saya percaya Tuhan akan membuat harmonis. Kalau kita menjadi dewasa rohani. Kita mengerti menangkap. Bukan hanya bayi-bayi rohani. Kelihatannya ke gereja mungkin. Cuma bayi endut rohani. Cuma endut-endut. Gendut. Senang kalau belkat. Banyak berkat mengalir. Banyak berkat mengalir. Tapi begitu diproses. Nanti dulu. Nehi. Saya gak mau proses itu. Tidak akan pernah kita menjadi dewasa. Maka malam ini. Bagaimana kita bisa menangani perbedaan laki dan perempuan. Yang sudah jelas dibedakan. Beda tapi disatukan. Yang satu logiknya. Karena laki-laki dengan segala logikanya, perempuan dengan segala perasaannya, dengan tangisan dan air matanya. Nah, perbedaan ini apakah betul bisa menyelesaikan masalah dalam keluarga? Karena ada 2 hal, menyadari tentang 4 fase hubungan dan menangani yang kedua, perbedaan dan menyelesaikan konflik dengan benar. Yang pertama namanya fase bulan madu. Yang kedua namanya fase konflik. Yang ketiga namanya fase penyesuaian. Yang keempat namanya fase penentuan. Saudara, kita mau belajar
ada hal-hal yang kita perlu tangkap. Menyadari tentang 4 fase. Apa yang dimaksudkan yang pertama? Yaitu fase bulan madu. Sebuah fase di mana semuanya terasa baik. Semua terasa indah. Semua terasa menyenangkan. Semuanya terasa luar biasa. Dalam sebuah perkawinan, masa bulan madu dimulai dengan masa yaitu satu pertemanan dan pacaran yang indah sekali. Di saat seperti ini semuanya tampak indah. Buat kita, pacar kita adalah seorang pangeran yang paling ganteng. Dan yang dikatakan pasangannya adalah princess yang paling cantik. Saudaraku, seringkali kita mengungkapkan, wah dia paling cantik. Ini ada pasangan yang paling dikatakan sempurna. Saudara, kita happy kalau sedang memikirkan dia. Aku tidur memikirkan dia dan melihat fotonya. Aku mandi ingat dia, aku jongkok ingat dia. Di mana aku berada, selalu teringat namanya. Indah Tuhan, dikala aku bersama. Indah Tuhan, dikala semuanya satu di dalam kasih-Mu. Tapi ternyata, saudara, kalau sendiri, apa-apa menentukan sendiri. Tapi kalau sudah berdua, berbeda. Semua kekurangan yang dulunya pun terlihat sebagai kelebihan orang lain. Dalam pembicaraan dengan pacar yang dulunya kelihatannya kasar. Tapi ternyata buat kita yang menerimanya tidak kasar. Sebaliknya, enggak, pacar saya ini tegas, bahkan tegas. Orang lain ngomong, pacarmu tuh pelik, oh sorry, buat saya dia hemat pangkal kaya, luar biasa. Nongkrong di warteg, gak apa-apa, gak usah demen, gak usah oren, mahal. Yang ini aja. Tapi yang laki pikirannya menguji hati perempuan. Apakah dia inginkan yang selalu wah. Kalau milih tas aja gak perlu Hermes, yang dipegang mesti ngemesin. Gak mau LV, Louis Vuitton, gak mau. Sudah KW1, KW2, KW3, bahkan Tanggulangin kalau di Surabaya itu yang gocap. Ya saudara, saudara lihat, wah semuanya serba indah. Kenapa? Yang dulunya dikatakan kalau ngomong sebenarnya semaunya, tapi buat kita yang lagi pacaran, dia memang lucu, dia imut. Bayangkan, ngomongnya gak enak aja bilang lucu dan imut. Lagi bulan madu. Saudara, ternyata pertama kali kita punya anak, perasaan kita happy sekali. Wah, anak ini anugerah Tuhan, begitu ajaib, Tuhan luar biasa. Walaupun kita harus begadang tiap malam, gantian tidurnya, walaupun kita harus banyak berkorban bagi dia, tapi semuanya tidak ada bandingannya dengan perasaan cinta yang ada di hati kita bagi anak kita. Sekalipun anak kecil, saudaraku, kalau kita lihat kakak beradik pasti ada pertengkarannya, tapi cepat sekali rukun, bermain kembali, tertawa bersama. Kehidupan bulan madu, semuanya enak. Mau honeymoon kemana? Oh saya mau ke Aussie, ceritanya gitu. Wih, New Zealand, kemudian Port Sydney, Melbourne keliling, Aussie katanya gitu. Kalau saya tanya lagi, ada yang lagi mau masuk pemberkatan nikah, nanti honeymoonnya di mana? Ke Europe. Wah, ke Eropa, bahasanya lain. Amerika. Kalau saya Ameriki, ya tanah. Beda Amerika, ya tanah. Saudara, lain-lain. Makanya orang kadang-kala begitu muluk. Tapi dia tidak sadar bahwa kemudian akan terjadi masa di mana akan berubah. Fasenya bukan lagi fase bulan madu. Dulu kalau lagi pegangan tangan 20.000 volt. Saudara, dikit aja tegangnya cepat sekali. Begitu masuk fase konflik. Dasar keluargamu, dasar papamu, ngerti? Mulailah. Apa dikira papamu juga dasar? Mulailah. Sudah mama. Mulailah.
Karena apa? Beda memang kita beda. Memang beda laki sama perempuan beda. Nggak ada beli sepatu. Pak saya mau pilih, Mas yang kanan semua, nggak ada. Atau kiri semua, nggak ada. Pasti namanya ada kanan, ada kiri. Jadi itu kebersamaan. Konflik itu terjadi, gesekan ini pasti ada. Bohong. Perkawinan. Kalau berkata nggak ada konflik, kita ini happy sekali. Saya waktu mendengar kesaksian itu sampai saya menunduk. Tuhan apa aku ini yang salah? Pendeta itu tidak pernah bertengkar. Sekalipun gak pernah. Terus saya malah tanya Tuhan, benar tak Tuhan? Muridmu aja bertengkar. Bahkan waktu itu terjadi pertengkaran yang hebat. Muridmu bisa menyangka. Apa benar sih seorang itu mengalami itu? Setelah turun saya tanya, Pak Pendeta, tadi kok saksi gak pernah konflik? Oh iya Pak Sam, gak tahu saya gak pernah konflik. Oh gak pernah ya. Wih selamat ya, luar biasa. Saya belajar dari Bapak. Tapi yang terutama Tuhan Yesus. Ternyata saya tanya. Ternyata sudah cerai. Ini istri kedua, ngambilnya dari desa. Ya nurut. Maklum. Makanya kesaksiannya itu hebat sekali, heboh. Wow. Gak tanya desa. Ya nurut kabeh. Nggih, Pak. Dalem tahu sendiko. Makanya tak pikir dia hebat banget. Ternyata anaknya sudah 2. Kalau anaknya kecil mati itu terkutuk. Hah? Kecil mati terkutuk. Ya Tuhan, kasihan ya anak kecil itu. Kok sampai terkutuk, apa tidak ada pengampunan dari Tuhan? Ternyata anak yang lahir dari si Mbok Deso mati. Pak, terkutuk kapan ya itu tadi? Gampang ya Pak kita ngomong di mimbar. Setelah turun lain jadinya. Ya, setelah berikutnya lagi ketemu, dia baru sadar. Benar Pak, saya sekarang tahu siapapun manusia di tengah kehidupan gak ada gelombang badai. Tapi bersama Yesus, perahu kehidupanmu, badai pun diteduhkan. Dia nahkoda kehidupan. Kita punya kompas kehidupan yang namanya firman Tuhan yang hidup. Yang diurapi Roh Kudus menentukan arah kemana. Mau ke utara, mau ke selatan, mau ke timur, mau ke barat. Dia sang penunjuk jalan. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Makanya jangan terkejut fase konflik. Sebuah fase di mana perbedaan mulai terasa. Konflik mulai terjadi dalam pernikahan. Yang waktu pacaran kita katakan lucu dan imut. Sekarang sama sekali gak lucu, gak imut lagi. Malahan amit-amit. Gak imut-imut tapi amit-amit. Mulai terasa berbeda. Ngomongnya, saudara dulunya hemat pangkal kaya. Sekarang cuman jengkel. Bahkan kalau mau beli barang, dilarang beli ini, dilarang beli itu. Jangan beli-beli terus. Itukah satu pernikahan? Itukah bahtera rumah tangga yang dikatakan bahagia? Belum lagi istri yang bingung melihat suaminya. Waktu pacaran, kerennya luar biasa. Sekarang ternyata jarang mandi. Sampai waktu saya konseling, ada orang konseling. Pak, kuatkan, teguhkan iman saya. Saya seorang ibu, saya istri. Tapi lihat suami saya itu tidak pernah mandi, Pak. Gilo, Pak, gilo tenang. Pulang itu kok sudah mabuk, Pak. Wih, itu bar itu mandi sepegah. Ya terus gimana? Sudah Pak cerai aja. Kok gampang tuh Bu? Dulu dapetnya aja susahnya bukan main. Ibu ngomong apa? Dia seperti Andi Lau. Bayangkan Andi Lau. Liu Tewa. Waduh. Saudara, yang perempuan sudah kayak Li Jingxia zaman dulu. Tapi ternyata sekarang Mbok Iem, Mbok Nah, Mbok Rah, Mbok Ja sudah kayak genduk karena suaminya memperlakukan dia sebagai pembantu. Ambilin,
Jukono, ojo kowe. Sampai istrinya, jendera. Tapi satu hari dia berkata, Tuhan, ini keluarga. Kok aku jadi begini? Kok konflik? Bahkan maaf, di hari-hari mendatang, dulu kalau pacaran, maaf, diempet-empet, bom meledak, bom meletus. Tapi begitu sudah menikah, mau kemana aku tak tahu, mau kemana aku tak tahu. Ayo jujur. Jujur, ayo. Jujur itu ada keselamatan. Makanya nek kawin wapi ra umum tutupi cadar, dombieng-dombieng. Buntute wis 10 meter. Durung nek kepidak ya tra. Lady Di kurang apa? Sedunia. Wow. Tapi ternyata perjalanan hidup berbeda. Adakah satu kehidupan suami melihat istri dulu waktu pacaran paling cantik sedunia, sekarang bangun tidur enggak pakai makeup, alamah, ternyata istriku udah di rumah pakai daster, kuat cut sekali, kapan ganti itu, mama. Sampai satu hari ada kejadian. Karena suami ini lakinya ganteng, keren, kaya. Mencintai perempuan cantik sekali. Ternyata setelah melahirkan anak, welek kabeh anake. Welek kabeh. Loh, kok ra padha mame, ra padha aku. Lah sing salah jane sapa to? Ternyata operasi nandang zaman sekarang saudara. Mau ditarik benang ke sana, mau tarik benang ke sini, terserah. Mau dikonceng kayak apa terserah. Tapi begitu aslinya, ternyata begitu ngetok ke anak, wis pesek blesek iso apa. Tuhan terima kasih atas anugerahmu berkatmu. Itu, lu ternyata kok kayak gini. Nah itu saudara. Makanya jangan lihat luarnya, kita kecewa. Mata manusia itu hanya melihat sebatas mata memandang. Tapi Tuhan itu melihat hati. Makanya bermacam perbedaan tingkat konflik yang makin memuncak. Waktu anak juga mulai menginjak masa remaja. Dulunya kecil, sayang, disayang Tuhan. Wah, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Ya sayang, wah lucunya. Weding wanyel kene ramu. Dek cilik disayang-sayang, digendong-gendong. Dedi. Mami sama mami. Keringatnya mami. Nyarinya keringatnya mami terus. Begitu remaja mulai merasakan anaknya tidak bisa lagi diatur. Sukar diajak bicara. Sukanya berontak. Sebaliknya sang anak juga merasa orang tuanya terlalu otoriter. Tidak bisa ngerti. Sukanya cuma marah-marah. Memaksakan pendapat kehendak. Akibatnya konflik muncul. Mama tuh gak kayak tante itu loh. Baik banget. Ya sudah papamu kan kawin karo tante itu. Papanya kaget ada apa? Anakmu tuh loh bandingnya aku sama itu tante itu. Mah kowe lupa tuh. Kowe bandingnya aku mbek anak itu tante itu. Sekarang kita balik. Bagian bandingnya. Aku beda. Pintar dia, nilainya. Goblok, welek. Dasar. Lalinya anak sopo. Saudara, maminya memulai membandingkan nilai dengan nilai anak orang lain. Makanya hari ini perlu bertobat. Waktu kau membandingkan satu hari, engkau akan juga dibandingkan. Mama gak seperti mamanya orang lain. Mamanya orang lain, mau makan apa? Kamu main di rumah tante senang? Senang tante, aku gak punya mami kayak tante. Mamaku gak pernah ngasih aku seperti ini. Mamaku di rumah cuma marah. Gitu aja ngasih telur ceplok satu aja dibagi berapa. Karena anaknya 4, telurnya 1 bagi 4.
Gitu masih dikasih air kopiok birombo. Saudara, konflik antara orang tua dan anak. Begitu gede milih pasangan hidup. Saudara, orang tua berkata, aja milih kui, bobot bibit bebet, kui anake sapa? Mah, tak kandhani ya, Mah. Kowe ngrungokke firman apa ndak? Ya ngrungokke. Kowe ngerti nenek moyangnya Tuhan Yesus. Siapa itu? Mama tuh perlu tahu belajar. Ngerti gak? Siapa Tamar, Mah? Tak ajarin, Mah. Tamar itu menantunya Yehuda. Yehuda itu anak siapa? Anak Lea. Lihaten toh, Mah. Lihaten, Mah. Kita ini keluarga siapa? Jangan ngelek-ngelek keluarga nih wong siji. Apa keluarga kita ini paling apik? Tamar. Itu sampai kawin kakaknya karena anaknya Yehuda terus mati. Yang kedua Onan yo mati. Landepe wong wedok iki ya si Tamar ya saudaraku. Kok gawe mati terus. Akhirnya yang ketiga, wis kowe balian nang wong tuamu, iki anakku sing nomor 3 aja mbok pek cilik ya to. Nah, singkirkan. Tamar. Lihat kenapa Tuhan Yesus dikatakan singa dari Yehuda. Perhatikan. Siapa sih Tamar? Rahab yang menyembunyikan 2 pengintai. Dia perempuan sundal. Siapa? Yang namanya Rut. Orang kafir. Dia keturunan siapa? Moab. Perkawinan Lot. Dengan anaknya. Keturunan Moab. Jelek lagi. Ngomong lagi. Batseba. Siapa dia? Istrinya orang lain. Yang kelima. Maria. Sering kali waktu kita melihat, lebih baik kita bawa dalam doa. Ternyata nenek moyang di atas, Tuhan Yesus, tidak ada yang baik. Itu menunjukkan sikap hati, karakter kita. Sering kali kita sudah menghakimi, belum tentu kalau dikorek hati kita di hadapan Tuhan. Siapakah kita? Belajarlah. Engkau melihat anak orang lain. Engkau kadang menghina, engkau mencaci maki, engkau menggosip. Kau lupa satu hari anakmu akan besar. Makanya penting buat kita. Waktu terjadi banyak konflik, terjadi juga pasangan hidup untuk anakmu. Akhirnya terjadi, mah tetap ini. Yang menantu merasa mertuanya suka membeda-bedakan. Membanding-bandingkan dengan menantu yang lain. Yang mertua merasa menantunya itu tidak tahu menghormati mertua. Dan mengurus keluarganya dengan baik. Hari ini saudaraku, saya percaya. Hubungan juga kakak adik terjadi konflik banyak hal. Inilah benih perpecahan yang akan membuat munculnya berbagai konflik dengan segala peristiwa. Akhirnya terjadi banyak benturan-benturan dalam setiap persoalan. Bahkan yang sering terjadi adalah masalah perebutan warisan kewe. Diperebutkan gimana? Warisan ini semua bisa menjadi konflik di dalam keluarga besar. Itulah, saudaraku, perjalanan hidup di dalam satu bahtera kehidupan. Apakah itu bahagia atau tidak? Yang namanya konflik bisa terjadi dimanapun berada. Makanya penting bagi kita, sadarkah kita seperti 3 pohon tadi. Dia bercita-cita, wow, ingin menjadi peti harta karun. Yang kedua, pengen jadi kapal paling hebat yang membawa raja-raja. Yang ketiga, saudaraku, pengen sampai puncak. Seperti menara Babel. Ternyata semua hancur luluh lantang. Yang dibayangkan gak seperti yang Tuhan mau. Dijadikan hanya sebagai makanan di kandang. Yang hina, Yesus lahir. Yesus Kristus Tuhan. Dia lahir di kandang hati setiap keluarga. Mungkin yang terhina, yang mungkin terolok, yang mungkin tercaci maki. Itulah menjadi perubahan. Walaupun dilewati dengan bahtera hidup, ternyata gelombang badai menerpa. Terjadi banyak konflik. Tapi layar iman kita kembangkan. Layar pengharapan kita kembangkan. Layar kasih kita terus kembangkan. Ada perbedaan, Tuhan menundukkan badai. Tapi waktu memuncaknya, pengen mengalami pohon yang setinggi-tingginya,
bisnisnya setinggi-tingginya, terhebat di kota, terhebat di negara, terhebat di negara-negara. Satu hari gak mencapai, engkau harus disalibkan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Engkau mau mencapai kesuksesan, tidak sampai puncak yang kau capai. Karena hanya nama Tuhan yang layak dipermuliakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dialah yang layak. Tapi kita masuk ke fase penyesuaian. Nah, ketiga fase penyesuaian. Ternyata saudara, ke fase penyesuaian ini sebuah fase di mana kita mulai berusaha mengatasi perbedaan. Dan menyelesaikan masalah saat menghadapi semua perbedaan dan konflik tersebut. Biasanya setiap pihak akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Ada yang tingkat kesadarannya tinggi, tapi ada yang tingkat kesadarannya rendah. Tapi ada juga yang belum terlalu menyadari betapa pentingnya fase penyesuaian itu. Kalau sudah jelas mengerti, saudara, itu akan berbeda. Kita mau datang ke alamat yang tepat. Dan inilah fase penentuan. Kenapa, saudaraku? Sebuah fase penentuan ini yang menentukan hubungan akan rusak, hubungan akan terjadi pertikaian yang besar, menuju perceraian, atau justru menjadi lebih indah. Ini penentu dengan sikap hati yang benar. Kalau pada fase penyesuaian kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik, maka konflik itu akan menjadi perang besar, akhirnya perpecahan dalam hubungan. Tapi kalau pada fase penyesuaian sungguh-sungguh kita bisa mengatasi perbedaan dan menyelesaikan konflik, maka kesatuan keluarga yang lebih kuat akan tercipta. Kenapa dikatakan penentu? Suami istri lebih mencintai, lebih mengasihi dengan kasih agape. Itulah kedewasaan. Bukan hanya kasih eros, kasih karena hawa nafsu. Sungguh-sungguh kakak dan adik bisa bergandengan tangan. Dia saling mengasihi orang tua dan anak, mertua menantu. Artinya apa? Hasil yang kita alami dalam fase penentu sangat menentukan. Apakah engkau mau benar-benar bertobat, hidup dalam pemulihan yang namanya pembaharuan, terjadi restoration, bahkan sudden restoration. Engkau mengalami pemulihan yang mendadak seperti Saulus menjadi Paulus. Dan inilah penentu. Adakah engkau tinggalkan sungguh-sungguh manusia lamamu? Saudara, luar biasa. Lalu bagaimana kalau ternyata yang kedua, kita harus menangani perbedaan, menyelesaikan konflik dengan benar. Karena tidak mudah. Sudah umur, saudaraku. Sudah umur. Tapi karena keadaan umur, ternyata memandang situasi keadaan itu gak bisa menentukan. Makanya perlu suami istri kadang-kala berdiam diri, datang kepada Tuhan. Jadilah engkau penyembah di kala pagi hari. Pada waktu itu kau hidup dalam kuasa firman, mau dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman, mau dikontrol oleh Roh Kudus yang membuat yang dunia terjadi fase konflik, terjadi yang fase penyesuaian. Dan sungguh disitulah ternyata beda. Aku menentukan, aku mau pilih jalan yang benar. Engkaulah Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Yang datang dari surga, yang datang dari Bapa di surga, yang dimuliakan. Amin, saudara. Jalan kebenaran ini, mau pilih yang mana? Karena ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kau pilih? Kalau kita menuju kebinasaan, manusia sering lupa. Saudaraku, yang kedua, mari kita baca firman Tuhan. Menangani perbedaan dan menyelesaikan konflik dengan benar. 1 Petrus 3 ayat 1, 2, 7 sampai 11. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 1, 2, 7 sampai dengan 11. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat ke-7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia,
yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang, kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Puji Tuhan, surat dari seorang Rasul Petrus yang demikian luar biasa. Dia mengutarakan, dia mengungkapkan seorang istri. Kenapa tidak dimulai dengan suami? Karena istri gambaran gereja Tuhan. Istri gambaran wanita gereja Tuhan harus tunduk kepada suamimu. Suami gambaran adalah Allah Bapa. Karena dia mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhatikan saudaraku. Ternyata seringkali kita berbicara banyak hal. Pengennya istri mengubah suami, suami mengubah istri. Ternyata sang penggubah kehidupan rumah tangga segitiga. Suami, istri dan ini anak. Dialah Tuhan. Yesus Allah yang hidup itu penggubah kehidupan. Saudara yang kekasih, ternyata tidak ada seorang bisa mengubah. Karena terjadinya banyak hal perbedaan. Inilah saudaraku, istri mengalah itu bukan untuk kalah, tetapi mengalah untuk melihat, mengalami kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita sebagai gereja Tuhan mempelainya. Kita justru belajar setiap kali ada sesuatu hal. Kenapa harus tunduk Pak? Kenapa enggak suami dulu? Kenapa istri dulu? Itu Alkitabiah. Mulai istri tunduk kepada suami. Itulah leher dan kepala suami. Leher adalah istri. Belajar. Kalau sampai istri enggak mau ikut karena lidah suami, mulutnya pengen makan, aku pengen makan ini. Lehernya berkata, aku tidak mau menerima engkau, leherku lagi sakit tahu. Enggak bisa, harus kasih makan. Ternyata harus terjadi kebersamaan. Inilah Tuhan apa? Sehati, sepikir, sejiwa, satu roh, satu tujuan. Kita mengerti sekarang. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Justru apa? Kelakuanmu itu memenangkan suamimu. Kenapa dikatakan? Jika mereka melihat bagaimana murni dan salah hidup istri mereka itu. Saudara, inilah Tuhan mau punya iman yang disertai perbuatan. Itulah sikap gereja Tuhan dalam perkenanan Tuhan. Seorang yang berjalan dengan iman yang disertai perbuatan, bukan banyaknya kata. Tuhan berkata, engkau merubah dari sikap tindak tanduk perilakumu tanpa banyak tutur kata. Itulah Tuhan melihat perbuatanmu. Iman dan perbuatan itu menjadikan engkau berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebagai istri yang murni, yang saleh. Dan Tuhan menyatakan, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatikan suami-suami, istrimu itu lebih lemah, tapi ada bukan istri yang lemah, tapi suami instrumen gendeng raiso. Benaki genting gak bisa. Kadang-kadang terjadi seperti itu sampai istri yang marah-marah. Kok aku sing dadi wong lanang, dadi wong wedok. Waduh, saudara, terjadi. Dari sinilah kita belajar. Engkau ditempatkan di posisi yang mana? Jadilah di tempat di mana engkau berada yang selalu impact, yang selalu berdampak, yang selalu memuliakan Tuhan. Hormati mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Istrimu ada teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu para suami jangan terhalang. Kenapa suami doanya terhalang? Karena banyak hal yang suami lakukan terhadap istri. Dia tidak belajar bijaksana. Tuhan mau punya roh takut akan Tuhan. Sehingga sudah punya roh takut akan Tuhan, di situ bekerja sama.
ada kecerdasan, ada pengetahuan, dan ada kebijaksanaan. Waktu engkau mengambil keputusan seorang decision maker, maka engkau akan melihat seia sekata, seperasaan. Bahkan kau bisa mengasihi. Kenapa? Lidah. Kenapa di sini Petrus bicara lidah? Harus dijauhi dari yang jahat perkataanmu. Karena seringkali tanpa sadar, caci makian menghancurkan hati yang remuk ini. Hati yang dulunya utuh, remuk redam. Karena tidak ada yang membangun. Suaminya selalu hanya salah. Satu hari pada waktu suami datang pulang kerja, pada waktu cuma melihat, mah lagi ngapain, ngerjain apa? Mampu. Benar? Terus mandi. Suaminya tuh digitukan sama istrinya. Bayangkan suami pulang kerja mampu. Sudah mandi saudara, nonton TV. Istrinya dulu yang nonton. Terus suaminya tuh pengen meluk gini tau. Apa yang dikatakannya? Sumuk. Karena podo lemune mundak gaji. Dadi sumuk. Dah sumuk. TV dimatiin sama istri. Dia ke tempat tidur. Dia meluk gulingnya, dia tidur. Suaminya nyusul. Cuma pengen demek tangannya tau. Didemek loh saudara, demek. Kesel ngerti rawe. Lah aku nih suamimu. Wong cuman dideketi ngomong mampu. Dideketi lagi ngomong sumuk. Dideketi lagi didemek tangannya, kesel. Lu aku bojokmu. Bosen. Langsung suaminya keluar. Waktu di tempat perkumpulan disanjunglah oleh wanita lain. Lain loh Pak sekarang, ganteng tenang saya ini. Wah, langsung sih. Bojoku ndak pernah ngelem aku. Sing ngelem orang lain. Ya wis, jatuh cintrong. Sama sing ngelem. Mau apa? Makanya istri itu nih, suamimu dandan, ya pujinen. Jangan mengwong wedok pengen, Pak ayu rak Pak, Pak ayu rak Pak. Papamu kira tambah lemblas. Salah terus adanya. Sepatu salah, pakai ini salah, pakai itu salah. Ini lihat, istri itu mbok pujinen suamimu tuh. Aneh ya, mambu, sumuk, kesel, bosan, capek. Hati luka. Makanya yang pertama caranya, kita harus bertumbuh dewasa rohani. Manusia roh, manusia ilahi. Inilah firman yang hidup dalam tingkat kedewasaan rohani. Yang akan menentukan cara kita menangani perbedaan. Dan cara kita menangani perbedaan akan menentukan hasil akhir dari sebuah konflik. Apakah hubungan menjadi rusak atau sebaliknya hubungan malah menjadi lebih baik, lebih dekat, lebih bersatu. Inilah bertumbuhlah dewasa rohani, bukan kanak-kanak rohani. Senangnya kalau diberkati, amin, amin, more, lebih lagi. Begitu diproses, no, tidak ada proses. Saya bilang buat saudara, gua akan kecewa satu hari. Pada waktu satu hari, ternyata kita sadar, kalau istri kita kadang terlalu lama berdandan ragu. Sehingga kita tidak bisa terlambat datang ke sebuah acara. Kemudian cara kita komunikasi adanya apa? Marah-marah, membentak-bentak. Dandan suwe tenan, lembok dandani apamu. Mulai jengkel, timbul masalah. Istri ganti membalas. Yang lebih parah lagi, kalau istri sudah tersinggung emosi, bukannya redam, malah ditambah balas-membalas. Hubungan menjadi renggang, pisah ranjang, pisah-pisah rumah. Mengapa? Sebab cara komunikasi kita tidak dewasa. Mungkin Anda berkata, tapi kan saya sudah ngomong baik-baik dulu. Dia tetap saja seperti itu. Jadi ya saya marah. Jawaban saya ngomong baik-baik sudah benar. Tapi kita harus menyadari bahwa marah-marah dan bentak-bentak tidak punya sejarah yang mendatangkan kebaikan di dalam satu keluarga. Karena tidak dewasa. Hanya ketika kita bertumbuh dewasa,
kita bisa menguasai diri. Ada buah Roh Kudus yang ke-9 namanya penguasaan diri. Kata-katanya dikuasai. Cara kita bertindak dikuasai. Tuhan mau bertumbuh manusia ilahi, buah Roh Kudus. Jangan sampai menjadi suami atau istri, anak sudah troublemaker, pembuat masalah. Inilah membuat kehidupan rumah tangga semakin terjadi perpecahan. Akhirnya bahtera rumah tangga yang dulunya utuh menjadi karam, kandas, tenggelam. Terjadilah perpecahan di mana-mana. Saudara, karena juga orang tua dan anak jarang memuji anaknya. Suami jarang memuji istri, istri jarang memuji suami. Mari kita perlu lakukan sesuatu perkataan yang membangun, yang membuat indah dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita akan pasti bahagia di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang membuat semuanya itu. Saudara, makanya kalau dalam kita mengalami kehidupan seperti ini, kita mau ajak keluarga itu punya mesbah, punya keintiman. Kalau waktu engkau punya keintiman akan berbeda. Kenapa berbeda? Seperti waktu pernikahan ada janji pernikahan. Dalam suka maupun duka, susah maupun senang, sakit maupun tidak sakit. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilakukan tanpa Roh Kudus. Cincin, tanda meterai, terbuat dari emas yang murni. Tidak ada ujung dan pangkal. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Satu hari kita akan dipisahkan. Maka tidak boleh manusia menceraikan. Pada waktu terjadi hal konflik, Tuhan paling benci perceraian. Dan jangan berkhianat, kata kitab Malaki. Inilah cincin tanda meterai. Demikian juga hidup kita. Kalau kita sudah dimeteraikan. Yang kedua, belajarlah seni mendengarkan untuk memahami. Bagaimana bisa memahami pasangan kita? Kita buka Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yakobus ini adalah seorang yang suka hidup intim dengan Tuhan. Bahkan dikatakan Yakobus ini lututnya seperti lutut onta. Dia mau duduk harus dengan lutut. Dia mau berdiri dengan lutut. Makanya penting dimulai dari keintiman. Waktu itulah Yakobus mengingatkan, saudaraku yang kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mari kita menangkap apa yang diucapkan keluarga kita. Tetapi lambat untuk berkata-kata. Bukan terjadi pertikaian dalam perkataan, permusuhan dalam perkataan, akhir terjadi kehancuran lewat perkataan. Tuhan ingatkan lewat Yakobus, dan juga lambat untuk marah. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kita 2 telinga, 1 mulut. Supaya kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Sayangnya sebagian orang yaitu sangat cepat berkata-kata, tapi lambat untuk mendengar. Sebelum suami kita selesai berbicara, kita sudah potong. Kita sudah potong semuanya. Akhirnya suami tidak suka. Dan itulah yang membuat pertikaian terjadi. Makanya inilah, jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Karena seringkali sekalipun kita merasa sudah paham, tapi kenyataannya terjadi salah paham. Bahkan kata orang lain ngomong bahwa kita salah paham. Itulah menyebabkan kita bersikukuh mempertahankan pikiran kita, pola pikir kita sendiri. Karena survei menunjukkan bahwa argumentasi, suami istri, rata-rata jumlah waktu orang mau mendengarkan hanya 17 detik. Dan kemudian langsung potong dan menyaut perkataan pasangan kita. Tidak heran begitu banyak kesalahpahaman. Dan terus apa? Berapa lama seharusnya kita mendengarkannya? 3-5 menit. Untuk mendengarkan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita bisa memahami pasangan kita. Itu tidak mudah saudaraku. Kita belajar dan belajar. Sadarilah bahwa orang hanya mau terbuka untuk mendengarkan apa yang ingin katakan. Kalau mereka sudah merasa bahwa kita mengerti apa yang mereka maksudkan. Hari ini saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan ingatkan buat setiap pribadi. Supaya apa? Ada satu langkah. Mempunyai hati yang ketiga.
hati yang melayani keluarga. Hari ini setiap pribadi belajar, Tuhan, aku mau bertumbuh dalam dewasa dalam rohaniku. Tingkat kedewasaan rohani ini menentukan cara aku menangani perbedaan dan cara aku menangani yaitu konflik dalam setiap permasalahan. Bahkan aku mau sungguh-sungguh Tuhan, orang yang dewasa rohani, ada orang yang mau belajar berubah terlebih dahulu. Tidak ingin mengubah, tapi ingin diubah. Supaya aku tetap berbuah di dalam Tuhan. Dan juga orang yang dewasa rohani adalah orang yang perkataan itu, perbuatannya bisa mencerminkan yaitu pribadi Kristus. Tapi yang kedua, belajar dari seni mendengarkan untuk memahami. Yang ketiga, yang terakhir, mempunyai hati yang melayani keluarga. Biarlah setiap pribadi hari ini, suami istri, ambillah bagian. Memulailah sesuatu kehidupan dimulai dengan Tuhan. Supaya apa? Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah glory. Semuanya punya hati yang melayani. Hati yang melayani keluarga itu memberi, bukan menuntut. Hati yang melayani keluarga itu memberi dan memberi. Jangan sampai terbalik. Menuntut dan menuntut. Jangan jadi suami penuntut. Jadi suami pemberi. Jangan jadi istri yang tuntutannya banyak sekali. Pastikan daftar pemberian Anda 7 kali lipat lebih panjang. Jangan jadi orang tua. Jangan jadi mertua. Jangan jadi menantu. Jangan jadi anak. Hanya seringkali menuntut. Hari ini Tuhan, aku sadar banyak hal yang aku alami dalam hidup ini. Tapi malam ini aku mau berubah. Aku mau menyadari semua. Bahwa semua aku mau belajar. Bapa di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di keluargaku, di pekerjaanku, di pelayananku, di bumi seperti di surga. Nama Tuhan dipermuliakan, mempunyai hati yang melayani keluarga.